Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I wanted to show you a tutorial video about computer science. Tutorial kali ini yakni kita akan membuat sebuah grafik, atau lebih sederhananya kita membuat sebuah gambar. Tetapi grafik yang kita buat ini bukan hasilnya itu bukan cuma udah jadi gambar aja gitu, melainkan dari grafik yang kita buat ini kita bisa menjadikannya animasi, kita bisa membuat grafik itu bergerak gitu. Nah, tentu sudah pastinya dalam membuat grafik ini kita perlu mengkonfigurasikannya ke komputer. Nah, dengan konfigurasi itu kita memerlukan yang namanya pemrograman. Jadi kita bukan sekadar di komputer itu kita menggambar grafiknya aja, tidak, tetapi kita memerlukan pemrograman. Nah, dengan pemrograman itu maka grafiknya itu hasilnya, output dari grafik itu bisa kita gerakkan. Misal nanti kita input di tombol keyboardnya A, nanti gambar itu bergerak ke kanan ke kiri. Misal kita input tombol D di keyboard, nanti animasinya itu bergerak ke kanan gitu dia. Bahkan mau seperti apapun juga bisa kita buat, tapi membuatnya itu atau istilah menggambarkannya itu melalui program coding. Nah, untuk mengkonfigurasikan grafik itu ke komputer, kita memerlukan yang namanya pemrograman, atau lebih tepatnya itu kita pakai bahasa pemrograman. Nah, nanti prosesnya itu kita input kodenya, terus nanti kita buatlah di dalam program itu warnanya warna apa, bentuknya gimana, nanti outputnya itu yang keluar ya sesuai apa yang kita inginkan di grafik itu. Untuk tutorial ini saya tidak banyak memerlukan bahan-bahan. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, saya memberikan informasi tambahan tentang ketiga bahan yang kita perlukan tadi. Yakni yang pertama tadi ada text editor, terus yang kedua OpenGL, dan yang ketiga Glue. Sebelumnya saya beritahu dulu, text editor itu sebuah wadah untuk melakukan program yang mana project-project yang kita buat dapat kita jalankan melalui text editor tersebut. Yang kedua, OpenGL. OpenGL atau kepanjangannya Open Graphic Library. Nah, itu sebuah pustaka yang berisi file-file grafik yang mana kita komputasikan nantinya ke komputer. Dan yang terakhir, Glue. Glue itu adalah seperti toolkitnya. Dia yang membantu OpenGL, lalu nanti kita operasikan ke komputer. Dengan ketiga bahan ini, di tutorial ini kita akan melakukan pemasangannya, atau lebih tepatnya kita akan copy paste kan file-file ini ke dalam text editor yang kita buat nanti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, text editor yang saya buat, yang saya perlukan adalah dev.cpp. Oke, baik. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, di tutorial perekaman layar ini kita akan melakukan cara-cara dari awal sampai keluar output hasilnya. Namun sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan bahannya seperti text editor dev C++ dan beberapa file freegood-nya. Namun di sini tetap kita ulang dari awal, kan nanti kalau sudah di file nanti tinggal di replace saja. Kecuali bagi kalian yang belum ada filenya, ya tinggal ikuti saja tutorial dari ini. Yang pertama kita melakukan penginstalan atau mendownload beberapa file freegood-nya. Langsung saja kita cari di pencarian freegood min.gw. Di sini kita untuk mencari file freegood-nya. Nah,
kita klik yang ini, Freegood Windows Development Libraries Transmission Zero, ini kita klik. Nah ini kan masuk kita ke blok untuk download Freegoodnya. Kita pilih yang ini, Freegood 3.0.0, yang ini kita klik. Sedang mendownload, ya sudah selesai download. Nah ini kan masih dalam bentuk WinRAR filenya, jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, sudah kita ekstrak nih. Nah selanjutnya kita melakukan pemasangan atau copy paste beberapa filenya ke dalam dev C++ agar nanti ketika kita menjalankan source codingnya itu sudah bisa nanti dapat berjalan, grafik itu bisa muncul gitu. Oke, kita mulai. Nah ini kan ada beberapa file di sini. Yang pertama kita include file dari include dulu, dari folder include dahulu. GL. Nah di sini kan ada beberapa header file, kita copy semua, lalu kita pindahkan ke folder dev cpp tadi. Di sini path atau jalur penginstalan saya taruh di local disk C. Mungkin Anda tinggal di mana Anda taruh penginstalan dev cpp Anda, ya disesuaikan. Di sini saya taruh dev cpp itu di local disk C. Habis itu program file 6. Ini dia, dev cpp. Nah setelah ini kita klik yang min GW64. Sama beberapa header file tadi kita taruh di include. Nah di sini kan udah banyak header file, tetap kita pastekan saja. Nah, karena sebelumnya sudah ada filenya, saya tinggal replace saja. Nah untuk header file sudah kita pindahkan. Kita kembali lagi ke folder yang telah kita ekstrak tadi. Nah selanjutnya ada lib. Ya lib ini, Freegood lib ini kita copy juga sama seperti sebelumnya, namun bedanya menaruh foldernya itu sama, kita taruh juga di dev cpp min gw64, taruh di lib destination. Nah yang terakhir itu adalah kita kembali lagi ke file yang telah diekstrak tadi, kita melakukan copy paste yang terakhir, binnya. Nah ini kan Freegood, ini kita copy juga, tapi kita tidak pindahkan ke folder dev cpp tadi, kita pindahkan juga ke local disk C, lalu ke Windows, ke sistem 32. Sebenarnya kalau untuk komputer 64 bit bisa juga ke sistem WOW64. Ini kita taruh saja di sistem 32. Kita pastekan saja, klik paste. Oke, untuk pemasangan sudah selesai, atau maksud copy paste itu sudah selesai. Nah sekarang ini kita tutup saja. Lalu kita buka text editor kita, dev cpp. Nah untuk memulainya sama seperti biasanya, namun bedanya kalau untuk grafik ini kita klik file, new, project. Nah di sini saya klik yang empty project. Misalnya sini kita buat project A dengan bahasa C++. Ya, kita klik OK. Nah kita simpan juga dengan nama filenya project A. Oke, di sini masih kosong, namun sebelumnya kita simpan dahulu grafik, simpan dengan Ctrl+S, kita simpan grafik. Nah sini sudah berubah. Nah sebelum kita
memasukkan source kodenya, kita melakukan pemasangan lagi. Maksudnya itu penaruh alamat linkernya gitu, linker dari FreeGood-nya. Kita klik project ini, klik kanan. Setelah klik kanan, klik project option, lalu ke parameter. Nah, linker di sini kan masih kosong. Jadi kita perlu memasukkan ini dia, tautan dari file yang telah kita pindahkan tadi. Nah, setelah kita pindahkan, kita klik OK. Nah, bisa juga kita cek di sini karena di sini sudah kita masukkan file linker tadi. Kita klik tools, compiler option. Nah, di sini juga sudah tertulis nama-nama filenya tadi, tautannya gitu. Oke, kita coba langsung masukin salah satu contoh source code-nya. Kita tempelkan kemari. Oke, execute, compile dahulu. Baik, untuk error 0, tidak ada bug lagi. Nah, setelah kita compile, kita jalankan. Dia seperti ada perputaran-perputaran ini. Nah, jadi seperti kayak gambar lampion gitu, grafik yang kita buat dari source code ini. Nah, ini dia. Inilah hasil output dari membuat grafiknya ini. Nah, kenapa bisa ada grafik ini bisa timbul? Karena kita telah melakukan copy paste atau pemasangan tadi dari sini. Nah, yang beberapa file ini telah kita pindahkan ke folder dev cpp tadi. Nah, kesini tadi. Nah, terkadang sih ada juga kenapa sih sudah kita buat project codingnya gitu, cuman kok error. Nah, biasa kesalahan kecil umumnya itu mungkin ada di sini. Mungkin ini belum diketik atau ditulis dahulu, atau di sini belum kita cek terlebih dahulu. Dia kalau benar dia sudah ada di sini. Begitu dia. Kita tes sekali lagi. Nah, ini dia. Cukup sederhana untuk pemasangannya. Oke, itulah tadi video tutorial cara mengkonfigurasikan grafik atau sebuah grafik ke komputer, dimulai dari pemasangannya hingga memperlihatkan hasil outputnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk pembuatan grafik itu dengan semakin berkembangnya teknologi, maka grafik itu juga ikutan berkembang. Bagaimana cara membuatnya, yang dari zaman dulunya kalau grafik itu cuma bisa digambar atau cuma bisa ditulis gitu. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, grafik bisa kita lalui dengan program komputer, maka hasilnya juga bisa lebih dari yang kita bayangkan grafiknya. Baik, sampai sini saja video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.